Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik Pak, sehat. Alhamdulillah Pak Cuk. Bapak sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak Anira. Di sini baru selesai hujan. Gerimis mengundang Pak Anira, mengundang lapar. Di sini hujan mulu. Ini udah mau hujan lagi. Hari ini. Tiap hari iya. hujan. Waduh, jadi ini loh Pak, kalau Banyak curah hujan masih seminggu 3 hari. minggu 3 kali. Oh, bagus. Kadang-kadang ya signal susah juga kalau mati lampu. Ya udah, kita kan pakai PLN sini, ikut PLN. Oh enggak, ini ya enggak genset. Paksa baru pakai genset. Oh, Ada, cuman karena ada jalur PLN, jadi kita ambil dari PLN aja biar lebih hemat. betul Pak. Kalau saya rasa trafo PLN untuk industri masih terjangkau dibandingkan dengan ini solar Ya. sekarang, Pak. Betul, soalnya sekarang udah mahal sekali Pak. Udah industri udah 15.000 lebih apa ya? Iya, itu Wah. dia. Ngeri. ngeri. Pak Anira, ini sekali lagi terima kasih Pak Anira sudah hadir kembali menjadi narasumber yang kedua kali. Bapak episode hari ini Ya, yang 14. 14, Ya, sebelumnya Bapak keempat. 4 dari 10 hari ya, rotasi panen itu 10 hari. 10 episode. 10 episode. Ya, 10 episode. Ya, dan pusingannya masuk itu Pak ya kalau dipanen ya, tapi hari kalender. Iya. Hari kalender 9-10 hari ya. Oh 10 iya. hari panen lagi. Ya, kalau ini 10 episode lah. 10 stripping. Jadi Pak Adira kalau masih berkenan hadir lagi, saya berterima kasih karena kita tidak ada trade-in-nya nih Pak. Bisa nanti minggu depan apa 2 minggu lagi siap aja, banyak nih materi kalau mau dibahas panen, mau nanti Iya. khusus pengangkutannya aja, mau sistem apa ya, bisa lah. Iya. Mau tanam, mau bibitan. Nah, Iya. ini lagi ada bibitan di kebun, jadi cukup banyak nih, 400.000 nih kita tanam. Oh, banyak Pak, 400.000. Jadi cukup banyak. Dibagi satu hektar. Targetnya sampai 2025 itu Nah, 1,4. Kalau 1 hektar 1,46 atau 43 ya, untuk 3.000 hektar. wah, iya, lancar lah insya Allah, berkah Pak Anira ya. Kalau saya melihatnya Sampai gini, ini Pak Anira, jadi masukannya dari Pak Anira ya, dengan 400.000 bibit dan itu konversi di sekitar 3.000 lebih ya hektarnya Pak ya. Ya. Ini kalau saya melihat kan geografi dari tempat Bapak ini daerahnya berair atau berawa ya Pak, boleh dikatakan gitu ya. Ya. Ini yang kaitannya sama traksi ini apa ya Pak, dukungan apa ini Pak kalau untuk daerah perkebunan yang banyak air, berapa persen itu Pak? Ya, Air. hampir semua, hampir rata 70% air. Ini menarik ini. Pengangkutan juga pakai air. Apa aja Pak? Jadi pengangkutan itu ada 3 di sini, pakai air, pakai klotok, yang bisa 2 ton, 2,5 ton. Oh, iya. Saya ada berapa foto sih kalau pengangkutan bisa. Kedua pakai ledok. Bapak mungkin tahu ledok itu mesinnya mesin dompeng, mobil, roda 4. Ledok itu mobil pickup, tapi modifikasi orang sini aja. Jadi ngambil sasisnya, bikin ngambil dari mobil carry yang lama, Suzuki carry Hijet. Odong-odong Pak. Odong-odong. Nah, mesinnya dompeng. Iya. Oke. Nah, itu juga ngangkut ledok, tadi klotok, ledok, sama pakai mobil single cabin. Kayak Panther lama, kayak Kijang lama gitu loh. Pick up ya. Nah, baru ke truk.
Nah, jadi truk itu tidak masuk lapangan, Pak. Truk itu di standby di ada 3 TPS. Jadi TPS itu kayak TPH tapi besar, tempat ngepok lah. Ya, Tempat ngepok ngepok ya. buah di situ Tempat dari penghasil. sungai, dari darat. Ya. Jadi dari situ dia standby situ, truknya baru langsung nimbang, baru langsung berangkat. Jadi tidak ke lapangan. Inilah yang terjadi di areal basah gitu loh, Pak. Basah. Jadi Pak Andira, Ya. mohon maaf, Pak Andira. Jadi 3 moda transport yang sifatnya tadi klotok, terus ledok. Ledok itu nggak di air ya Pak? Dia benar-benar Enggak, di darat. Di Tapi darat. dia bisa masuk jalan-jalan kecil. Dia lebih kecil dari mobil pickup. Oke. Kayak apa ya? Kayak motor yang 3 roda itulah, kayak gitu. Tapi banyak 4. Oh iya, iya. Ada baknya, Ya, ada kayak baknya dari odong-odong. kayu. Betul, Ya. betul, betul. Dan yang ketiga tadi pick up itu sendiri ya Pak ya? Iya, Tujuannya itu untuk bisa masuk belusukan di antara gawangan lah Pak ya, gawangan hidup, ya, tapi tidak bisa muatan berat gitu ya Pak ya tujuannya. ya 1-2 ton aja. Dan itu fungsinya mungkin mirip seperti traktor ya Pak ya, traktor dengan trailernya ya kira-kira ya Pak ya. Iya, cuma karena traktor bannya besar dan profilnya kasar, Iya, iya. itu bisa merusak jalan. Sedangkan Oke. ini pakai ban cacing, dia pakai ban 13, Iya, iya, iya. ban biasa lah, ban aspal. Ya. Dan tanpa towing gitu Pak ya. Dia benar-benar survive aja sendiri gitu ya Pak ya. Iya, jalan sendiri aja. Iya, iya. Jadi Nah, yang ini bisa pakai darat, karena kecil jalannya kecil-kecil, karena di sini desainnya beda sama kebun kakaknya yang di seberang. Iya. Jadi di sana kan mobilitasnya pakai memang jalan desainnya. Iya, Kalau di sini memang betul. desainnya air. Betul. Jadi nggak mungkin kita rubah lagi. Ya sudah, kita pakai klotok. Kalau zaman dulu pakai tongkang ya, cuman tongkang besi itu kan berat. Iya, Jadi betul. susah juga, mesti ditarik-tarik. Ya pakai klotok aja. Nah, klotok bisa bawa 2 ton sampai 2 ton setengah. Iya. Sudah, dia sudah langsung bisa jalan. Nanti Dari saya bisa tempat kirim pok sebenarnya tadi. beberapa gambar sih Pak, nanti coba ya tar ya. Boleh nanti kalau Bapak mau slide kah sekarang? Enggak, kirim ke Bapak aja. Oh, kalau boleh. slide juga bisa. Nanti kalau Bapak berkenan bisa Pak dibantu buat gambaran ke para pemirsa Pak. Artinya nuansa yang dikatakan Pak Andira tadi tuh, ternyata beda gitu loh Pak pada umumnya ya Pak ya. Ya, Di tempat Bapak ini. tapi ini yang ada klotok dulu ya, klotok dulu. Oh ya. Kalau yang ledoknya saya fotonya enggak ini kayaknya. Tapi Iya, bisa iya. sih ntar. Karena tujuannya pasti yang dikatakan Pak Andira tadi ya seperti traktor, namun traktor sendiri bannya besar, kemudian dia juga bisa kayak sifatnya memacul ya Pak ya, sehingga tanah yang Ya, rawa tadi malah tergali malah ya Pak, jadi rusak. ya, jadi kurang maksimal. Iya. Harusnya Pak Andira pakai ini Pak Andira yang kayak yang ini loh Pak, pakai trackling lah, tapi trackling ini Pak karet rubber Pak. Oh iya, bisa juga tuh. Ya, betul. Iya, Bapak ingat kan kita dulu sama Pak Aap pernah ngundang itu, terus Bapak Iya, ada bucket yang di depan kan, yang damnya terus Bapak. iya. Yang banyak kayak mobil tank itu kan? Iya, trackling Pak, tapi Iya. karet gitu. Nah itu ya inilah lebih ya, mestinya pakai itu. Cuma itu kan ya lumayan biayanya Pak. Ini kalau pakai ledok itu kan mereka modif sendiri sebenarnya. Iya betul. Dan tapi kepemilikan bukan ya Pak ya, karena kalau saya ngebayangin traksi ngerawat itu juga macam-macam itu variannya Pak. Iya. Kepemilikannya milik kontraktor lah gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Menarik. Kalau yang dikatakan tadi Bapak ada kelotok, berarti kelotok juga bukan punya perusahaan ya Pak ya? Kelotok itu punya desa. Desa, oke. Ya. Oke. Jadi kita all in kelotok, kemudian ledok, sama truknya. Truk juga dari desa Pak, jadi dari koperasi lah. Jadi all in berapa muatan, udah mereka pakai itu, pokoknya buahnya sampai PKS yang kita mau harganya sekian. Iya. Dan Bapak dari manajemen sendiri punya alat angkut untuk inspeksi Pak ke dalam Pak? Saya pakai kelotok juga Pak. Kalau inspeksi ke dalam ya? Iya, sama pakai motor. Iya. Kalau mobil di sini ya dipakai ke jalan poros-porosnya saja, jadi jalan besar. Karena saya pernah
sama Bapak juga dan teman-teman manajer lainnya waktu itu dari kebun apa kakak tua itu, kakak tua, saudara tua yang di Ya, kabupaten sebelah kita jalan-jalan itu kan Pak sungai itu. sungai besar, ya, 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 betul, betul. terus ke situ kita rame-rame, bisa masuk ke dalam dah, bahkan masuk di depan Iya, kantor. pas Jadi ke depan benar-benar kantor. kebayang. Sekarang juga masih bisa gitu loh, masuk Ya. ke depan kantor kalau dia pasang bisa. Ada Nah, dermaga. ya. Ya. Wah ini menarik Pak Andira. Jadi secara nature di kebun Bapak sama tanamannya sawit, komoditasnya buah sawit, namun Ya. daerah yang basah, berair gitu Sistem ya. pengangkutannya beda, ya. Nah, dan 90% tadi Pak ya, mendominasi ya. Ya, 80% lah air. Oh, 80. Dan satu hal yang menarik, Pak, nah, namanya di kebun itu kan bukan harus ya, bisa jadi ada restan ya, buah yang nggak terangkut H+1+2 restan di TPH gitu loh. Iya. Kayak terjadi di kebun yang darat yang ada evakuasinya lewat jalan maksudnya. Iya. Itu karena kan kalau kita namanya restan tuh kan ya namanya atasan nggak mau tahu lu buah lu taruh-taruh di jalan nggak diangkut ngundang maling segala macem. Nah Iya. itu kan mencegah itu kan buah harus dievakuasi segera ke Iya. pabrik Iya. di bawah 24 jam. Iya. Kebetulan dengan adanya pengangkutan air ini ya mungkin karena produksi belum banyak juga sekitar 140 ton per hari ya kita buah itu restannya bisa nol gitu loh Pak. Itu yang saya membuat agak tenang kerja ya itu juga. Karena namanya kalau ada restan ya bos kan terus tiap hari kan ngomel terus. Karena Jadi gini Pak. biasalah namanya kebun ada restan kan siapapun Iya. namanya itu Semuanya. uang kok dibiarin kan gitu. Betul. Rondolan. Berondolan Ya kan? apalagi ya. Wah, berondolan apalagi udah dikarungin, udah dikutip pakai duit kutipnya, lu nggak angkut-angkut, busuk di lapangan. Maksudnya apa katanya? Kalau nggak sanggup kerja balik aja lah katanya, pulang katanya. Iya, iya. Gitulah istilah itu waktu saya di Sumatera dulu kayak gitu. Iya, iya. Kan. Itu zaman Lu nggak mau lu pulang katanya. Ya. manajemen trainee ya kayak gitu Pak, diomel-omelin ya sekarang. Iya, iya. Jadi bos gitu juga bareng sama. Mbak Andira, jadi yang dikatakan Mbak Andira, kemungkinan orang itu meletakkan buah pada saat sudah didodos gitu ya, sudah di apa? Ya, Itu berarti langsung naik di atas jukung dari apa Pak? Klotok gitu ya Pak ya? iya di atas klotok. Iya, Ya. iya, iya. Jadi dari panen dievakuasi di TPH lah, tapi di tempat lokasi yang memang berair semua, kan rata-rata berair ada jalan. Betul. Kalau jalan CR jadi parit CR, jalan MR jadi kanal MR gitu. Pokoknya Oh, semua iya. ada berhubungan dia. Iya. Nah itu dari situ langsung naik klotok. Jadi cuma satu kali evakuasi, kedua langsung evakuasi ke darat, dari darat langsung naik ke truk lagi gitu. Nggak Oke. banyak double atau triple handlingnya Pak. Cukup, Iya, gitu. dan yang dikatakan Mandira tadi mengenai restan memang kecil karena itu semuanya daerah Banyu, berair gitu ya. Naik Iya, langsung lebih cepat. pokan atau di TPH ya, Popokan ya. hasil Mau banjir, mau hujan, mau apa tetap terangkut orang pakai klotok kan gitu. Iya. Nah kalau yang di darat ini kan pakai jonder lagi, cerita ke pater lagi, truknya nggak bisa masuk lagi, jalannya putus, banyak lah cerita kan. Ya, Kalau iya. ini nggak ada cerita jalan putus kan gitu. Itu ada kelebihan di situ. Iya. Cuma Dan memang ada- biaya lebih tinggi, biayanya Oh, sekitar 138 rupiah per kilogram saat ini. transport itu Pak, biaya transport ya. Iya, biaya transportnya. Iya Pak, ekstrim Pak. belum muat, belum panen. Jadi biaya transport segitu kalau harga TBS 1.000, kalau kita punya kebun jual buah nih, bukan jual CPO, ya udah Iya. kepotong banyak kan gitu. Lumayan. Iya, karena kita pernah dapet tuh Pak yang apa transport itu 8 rupiah tuh ada Pak, 10 rupiah, 8 Iya. rupiah tuh ada. Kalau darat memang harus di bawah 10 rupiah sebenarnya. Iya. Itu memang ya. Kalau ini 3 digit udah kebayang sih memang saya sudah. Ya, besar, cukup besar. Ya. Ya, tapi memang perusahaan kuat lah tempat Bapak ini. Jadi kita lihat apa ya namanya, tinggal berjalannya waktu aja ya Pak Andira ya. Saya melihat Ya. kemungkinan itu pada saat nanti panen sudah semua itu akan tertutupi ya Pak Andira ya. Saat Ya, ini memang semakin besar produksi, mungkin Ya. semakin kecil biaya betul. pengangkutannya. Kan, ya. Betul sekali, betul sekali. Ya. Apalagi kalau Bapak besok sudah punya pabrik sendiri. Tapi ini kan juga masih pabrik satu grup ya Pak ya. Artinya ya. Masih satu grup, masih abangnya. Ya, Udah extension 60 sekarang. Dari 45 udah extension 60. ton per jam. Iya, Oh, hebat.
Jadi kalau Jadi dulu kan mau 90 kan, dari 45 ke 90. Dinaikkan aja dari 45 ke 60 gitu iya, iya, per iya. jam. 60 kali 10 jam atau satu shift atau kali 8 jam berarti Ya. 480 kali dua shift berarti 900 atau 1000 lah ya. Kalau Ya, memang tapi jadi kalau 2 dia jam. kerja full kan, Iya, iya kalau udah dia 2. kerja full 24 jam dikurangi 2 jam manasin, berarti Betul. 22 jam, ya lumayan. 22 jam kali 60 kan udah bisa Itu betul. 2 ribuan. Tapi menarik sih Pak Andira. Kalau di lahan basah ini tadi pertama Bapak katakan restan itu tidak terjadi. Namun Saat ini ya, ya, restan tidak terjadi ya. namun ada biaya transport yang luar biasa 3 digit lah kita bilang ya. Ya. Memang itu resiko ya di daerah basah seperti itu. Kemudian juga memang inspeksi Bapak juga melakukan itu menggunakan kelotok tadi ya Pak. Termasuk apa ya, desa dikelilingi berapa desa Pak di situ Pak? Desanya berarti desa air semua di situ Pak? Oh iya, Di tempat Bapak ini. Halo Pak, terputus Pak. Halo Pak Andira. halo Pak. Ya. Jelas? Halo. Ya. Ya. Mati lampu soalnya. Oke, oke. Ya berarti wifi-nya nyalakan dulu Pak. Ya, saya pakai signal biasa nih. Kalau tadi pakai wifi. Oke, oke. Ya karena sudah Pak. mati lampu, wifi-nya mati. Kita sudah 18 menit dari kita apa namanya? Mungkin minta Pak Andira 10 sampai 12 menit lagi. Jadi siap. Ini saya lanjutkan lagi, rekam sudah. Berarti tadi Bapak inspeksi lapangan tetap pakai gunakan itu, moda transport air klotok. Kemudian mungkin tidak tadi itu tadi yang saya tanya ya, dikelilingi oleh beberapa desa juga, desanya juga apa geografinya air ya Pak ya, desa-desa tersebut ya. Ya, pekerjanya juga kita pekerja KHL-nya dari masih baru 2 kopel di 10. Oh belum gitu, ada perumahan ada 2 namanya. kopel. Ini dari luar, Ada 2 kopel. dari luar Hah? daerah atau lokal Pak pekerjanya? Enggak, yang tinggal di G10-nya itu manajer, asisten. Oh, oke. Kalau yang pekerjanya dari luar. Ya. Oke. Jadi di sini belum ada G6, G2 gitu belum ada Pak. Masih G10 lah. Masih G10 ya. G10 ber-AC. Tapi udah batu kan, udah kayu kan? Belum, masih semi permanen. Semi permanen. Dan ini Pak Nira, Ya. airnya asam ya di situ Pak? Asam ya. Oke. Jadi air asam, tapi tidak seasam di kebun kakaknya, lebih asam di sana gitu. Kalau saya ngebayangin tuh perawat Sebenarnya untuk iya, ini kita lagi perawatan kanal ya maksudnya. Oh enggak Pak, untuk ini kayak tanaman Perawatan pupuk gitu ya Pak. Terus berarti nggak ada pakai kelotok juga. Pakai kelotok ya? Oh gitu. Dilansir pakai kelotok juga. Jadi ya. Ke dalamnya baru orang mikul ke masing-masing jalur masuk, tetap Ya. pakai orang. Dan kita kebanyakan pakai SSM itu subsoil manuring Pak. Jadi pupuk itu ditanam biar dia bisa slow release lah. Jadi tidak langsung kayak ditabur, kena air, tuh kecuci sampai ke sungai atau ke kali kan gitu, ke parit. Kalau ini kan ditanam dia di situ aja gitu. Lambat ya, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan dia slow release-nya. Lebih bagus sih. Oh iya baik. Jadi itu metodenya bukan menggunakan itu tadi tanam ya. Dan itu alat tanamnya ada peran traksi nggak di situ Pak? Dari sisi menanamnya tadi. Kalau nanam paling nanti pada saat buka lahan aja, pada saat land clearing ya pakai alat berat. Oke. Jadi boleh dibilang keseluruhan ini semua moda transportasi bahkan panen, evakuasi buah itu kan banyak dilakukan oleh pihak kontraktor tadi Pak ya, koperasi-koperasi yang dari desa setempat lah boleh dibilang gitu ya. Jadi peran traksi itu tidak terlalu menonjol ya Pak ya. Di sini perawatan-perawatannya tidak. Ya, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan cuci
kanal Oke. atau membuat tapak tim baru yang perbaikan tanaman lah ya. Perawatan Jadi, juga ya. itu Jadi juga butuh alat berat, tapi biasa PC-nya kecil tuh 130 ya. oh gitu. Berarti PC 130 biasa Pak pakai. jadi cuci parit gitu ya Pak ya atau kanal itu Ya, dilakukan secara berkala, namun tidak menggunakan yang long arm gitu ya Pak ya, tapi menggunakan mini Exa semua ya Pak ya, mini X tadi ya. ya itu yang di dalam areal Pak. Jadi ada misalnya dalam 150 hektar, ada 20 hektar tanamannya sakit. Ya. Kecil-kecil, kerdil, kuning. Nah, itu karena terendam. Jadi kita tinggikan, kita cuci lagi parit cacingnya, kita naikkan untuk tanahnya ke tapak timbun gitu loh. Oke. Agar dia berdiri di atas permukaan air rata-rata. Jadi bisa hijau lagi. Nanti itu materi khusus lah untuk itu, namanya apa ya? Ada satu itu materi baru juga di luar punya saya juga. Jadi baru di sini dilaksanakan dan itu butuh biaya besar per hektar karena alat berat ya. Iya, iya. Sekitar 7,5 sampai 9,5 juta biayanya. Untuk alat berat aja, itu belum nanti pupuk segala macam. Jadi di situ traksi dibutuhkan berkaitan untuk menyehatkan tanaman yang sakit. Ini ceritanya beda lagi nih, agak nyimpang dikit. Tapi nanti itu materi yang menarik karena ini cuma ada di kebun sini. Nanti mungkin ya 14 hari ke depan apa 10 hari lagi kita bisa ketemu untuk bicarakan itu kan. Tapi saya belum bikin SOP-nya itu ya, karena ini baru instruksi dari direksi, baru kita kerjakan berapa bulan ini gitu loh. Siap. Wah, makasih Pak. Ada istilah berkenan dalam. Halo Pak Andra. Halo Pak. Halo, jelas Pak, jelas. Tadi terputus Pak Andra, barusan terputus. Oke. Jelas Pak, jelas. Iya. Jelas. Oke, baik Pak. Jadi boleh dikatakan Bapak nanti bersedia lah ya dalam rotasi berikutnya 10 episode. Bersedia. Tapi kalau pas ada waktu nggak sibuk, saya nggak ke lapangan bisa aja. Biasa kami satu Jumat kan pendek tuh, Jumat pagi atau Jumat sore bisa. Bisa baik, sih. Pak. Kalau memang Bapak berkenan, saya terima kasih sekali karena ini kan. Halo Pak, kok suaranya hilang? Tes 1 2 3 Pak. Halo. Sekarang ada, ya jelas. Oke, ya jadi terima kasih Pak. Kalau jadi mungkin kembali ke pengangkutan tadi Pak. Ini kalau cerita normal di di areal kering atau yang mekanismenya menggunakan jalan. Iya. Halo Pak. Ya lanjut Pak. Jelas suara saya. Suara Pak ada. Suara Bapak jelas. Ya. Jadi untuk mekanisme pengangkutannya ini sebenarnya ada ada satu rumus lah ya. Jadi rumusnya itu misalnya nanti saya bagian ke Bapak juga bisa, TW sama dengan total waktu yang diperhitungkan dalam kurung jam per trip sama dengan WM ditambah WI ditambah WL. WM itu waktu untuk mobilisasi pulang pergi, kemudian WI itu untuk waktu isi TBS, isi buahnya ke truk, dan WL itu waktu bongkar, antri, timbang, bongkar di pabrik itu butuh waktu berapa lama. Jadi kalau itu kita bisa hitung jaraknya, estimasi angkutannya, taksasi produksinya, kita sudah bisa dapat tuh satu peluang untuk divisi ini butuh berapa unit gitu loh. Jadi disitulah kepintaran seorang asisten atau manajernya untuk manage di kebunnya gitu loh. Iya. Agar tadi itu bisa dia bisa dia zero restan. Tadi kan kita cerita restan ya. Oke. Restan berapa? Ya, itu menarik Pak Nira. Kalau ada Bapak istilahnya tadi melakukan taksasi khusus untuk waktu tempuh mobilisasi ya Pak ya. Mulai dari panen hingga sampai pabrik balik lagi ke lokasi gitu. Betul. Ya. Sehingga pergi pulangnya berapa jauh, berapa lama. Bapak bisa mempunyai standarisasi normatif ya. Kalau di divisi ini dengan jarak sekian, perlunya sekian unit gitu kan armada dan dia punya utilisasi sekian dalam sehari dan waktunya sekian gitu. Kalau besok ada penyimpangan, kegagalan, ya terus semuanya dalam kondisi normal itu dikalibrasi dengan standar tadi ya Pak ya.
Tapi kalau masih Betul. gagal lagi ya itu berarti ada yang salah dengan si asisten Ya, dalam ya pengelola. salah asistennya, Ya, dalam salah pengelola. salah ngitung buahnya, salah ngitung Ya, waktunya kan bisa ya, jadi. ya. Ya itu menarik tuh Pak Andira. Kalau saya melihatnya di situ ada peran si traksi untuk mensupport ya Pak ya. Kalau memang Ya, dikatakan satu divisi perlunya 4 armada, yang divisi satunya ada 3, jadi di total itu ada 7. Nah ini kan ya, komunikasinya harus clear. Pak, saya besok perlu 4. Pak, saya besok 3. Wah, nggak rusak 2. Nah ini gimana komunikasinya ya. bisa? Nah itu dengan asisten transportnya mesti kerjasama kan nggak boleh satu divisi, satu kebun tuh bisa 5 Banyak. divisi, bisa 4 divisi kan gitu. Iya, iya, betul. Ada yang sampai 12 divisi kan gitu. Kalau Iya. kebunnya 4 udah berapa divisi deh. Benar Pak, benar Pak. Ya dan transport Bapak modalnya juga macam-macam tadi. Ada yang pakai kelotok, pakai truk, dan juga pakai Ya, ledok ya tadi, ladok, pakai ledok ya, ledok. ledok. Orang sini bilangnya ledok, jadi saya ikut ledok. Grondong, bukan berondong ya, grandong. Grandong. Enggak, ini ledok. Ini ledok ya. Ya, Iya, ya. iya, iya. Jadi inilah Pak Andira ya, yang ya, mungkin nanti teman-teman traksi ada yang baru sekali melihat bahwa narasumbernya ini ternyata punya perkebunan yang lucu, unik lah, bukan lucu, Iya, spesifik berair gitu ya, sehingga jadi beda spesifikasinya gitu. air. Iya beda. Tadi saya kirim video ke WA Bapak tuh tentang, tapi yang air baru ya, yang pakai pelotok, belum yang nanti ledok sama yang lainnya. Oh iya ini ada 2 nih Pak, Jadi ada 2 video. ya, Siap, makasih. ada satu video, satu ya. Oh iya, siap, makasih. Medannya unik nih. Nanti bisa saya izin masukkan juga ya Pak ya, sambil saya. Oh iya bisa Pak. Oke. Umum aja Pak foto terus kalau ke lapangan. Soalnya banyak naik motor jadi nggak megang HP. Iya. Hati-hati Pak, hujan juga musim ini. Banyak, hujan terus ya. Iya, banyak minum air hangat lah kalau di lapangan tuh. Banyak angin juga kan, dingin. Oh, kita malah banyak minum air dingin di lapangan. Sama makan pentol. Pentol masuk ke dalam pentol. Oh iya, masuk ke dalam. Pentolnya ada yang masuk sampai area. Jadi kadang-kadang kangen juga, tapi kadang-kadang ya enggak. Itu juga lah, cuma sekali-sekali aja. Itu terjadi loh Pak, waktu makanan khas di apa namanya di mana? Dengan coklat di daerah Sulawesi Pak, Sulawesi Utara loh Pak. Jadi memang masing-masing daerah tuh lain lubuk, lain nilalang ya, lain ladang, lain ininya belalang. Ya. Jadi lucu, memang penyemangat masing-masing pekerja ini ya, KHL atau KHT gitu ya Pak ya. Itu yang Bapak katakan tadi kan pentol masuk ke dalam gitu ya. Itu hebat tuh, saya salut sama perjuangannya si tukang pentol bisa masuk ke dalam. Yang jual orang Sunda lagi, jauh-jauh dia ke sini harus migrasi jual pentol. Nah, kalau di Sulawesi itu Pak, mereka itu kerja selalu pakai musik Pak. Jadi musik. Medannya ini Pak, tinggi ya. Jadi apa namanya, di atas itu perbukitan. Nah, mereka itu bawa satu angkutan itu bawa sound system Pak. Jadi ada yang sound systemnya pakai toa, ada juga yang sound systemnya pakai subwoofer ya. Jadi kita tuh dari jauh juga bingung, ada apa nih, kok ada hajatan ya di tengah kebun apa? Katanya mereka. Rupanya acara ya. Begitu, senang mereka, senang. Macam-macam. Musik house gitu, sampai kita, oh ya udah kalau kayak gini, inilah local wisdom ya, kearifan lokalnya seperti itu kira-kira. Kalau di sini pentol ternyata pentol yang membuat semangat. Pentol. Pak Nira, ini sudah masuk selesai nih Pak Nira, sudah siap. Ya. Nama yang tadi udah banyak ini. Jadi walaupun spot-spot terputus-putus, tapi nanti saya bisa ambil garis merahnya itu Pak, mengenai. Iya Pak. Sorry, signal di sini juga nggak bagus, mungkin signalnya mati lampu terus. Iya. Nanti kalau ada kesempatan Bapak ada waktu, kita nyambung lagi ya Pak ya. Pusingan ketiga ya. Siap. Nanti ada gambar saya kirim lah berapa. Siap lagi. Siap. Terima kasih Pak. Salam sama Pak Ramdan dan teman-teman yang ada di situ semuanya. Halo Pak, tes.